tidak ada roknya, penguncinya itu. Keduanya juga bagus. Ini yang pertama. Baru nanti dikasih satukan. Kalau bisa ini masuk ke dalam dari tapi ini. Kalau sudah nanti ini tidak boleh satu. Bentuknya bisa, bawahnya bisa. Tergantung kalau satunya nanti terlalu rapat dari bawahnya. Kalau kekecilan, kalau pas ukurannya besar seperti sini ya Bapak, yang papernya terus ini makanya itu kalau pakai sapu nanti ini posisinya begini aja, masuk begini aja. Ini ujung masukkan ke sapu. Kalau pakai sapu nanti di sini masukkan ke sapu. Mana ada sapu? Ini juga dalam. Nah ini masukkan ke dalam. Apa masukkan mana ya? Dalam sini. Terus masukkan sana. Dimasukkan ke sapu ini. Karena nanti ada satu ya. Nah posisinya gini. Ini kalau sholat enak. Nah nanti kalau mau tawaf itu tinggal ini. Yang kanan. Nah terus kalau posisi mau sholat ini dimasukkan begini. Nah kalau mau wudhu enak kayak gini. Nah wudhu ini bisa begini bisa. Ini sudah kuat nggak apa-apa kan? Nah kata-kata ini cuma sampai itu. Nah kadang itu kan tawaf itu kan bukan dengan tawafannya. Akhirnya lepas. Mana ada yang muncul di atasnya? Kalau mana itu? Jadi posisinya begini. Hanya kalau tawaf aja tangan kanannya keluar. Nah, ini kan kelihatan. Tapi dalam harus kosong ya. Sholat Allah Akbar. Ini masih. Pokok dengan lonceng saya. Biasanya gini juga jarang diajarkan. Rata-rata sudah diajari. Itu baru masuk sini loh. Rata-rata yang biasa masuk sini. Yang masuk lagi itu awal. Tapi ya enak untuk sih kan bunyikan kok. Bukan dia lah. Lewat dalamnya. Supaya dalamnya bisa. Yang mau tawaf dengan kalau mau sholat ya kalau mau sholat itu dimasuk. Kalau mau wudhu ditinggalkan. Yang
Kalau mau Rasakan biasa, tanya saja, harus pakai baju. Kalau dengan pakai misalnya sarung, nggak bisa masuk ke itu, ke kakinya nggak bisa. Saya soalnya di atas. kalau mau sholat di area pelataran Ka'bah itu harus Pakai baju. Maksudnya pakai beton. tapi kalau yang Hakikat pas gak umroh. Oke, kalau udah umroh tetap pakai. Maksudnya itu itu bebas. gak apa-apa. Kalau di belakang ini. Kasih apa kan ibu-ibu boleh masuk nggak Pakai apa-apa. gaun. Nggak boleh apa. Iya, Pakai harus pakai itu. kalau nggak pakai krom, karena banyak kejadian itu gomengnya atau kaki tengah itu kan sering mikir, ya kan nggak bisa. Lewat pintu lain. Ya kan? Nah, boleh bisa ditutup sih. Harus di masjid. Kalau yang sekarang di pelataran itu tidak umum, khusus untuk orang. Oh. Makanya orang Indonesia itu ngakalinnya itu pakai itu. Oh, seperti. Iya. Dia juga nggak usah. Iya. Ya cuma Memang ada waktunya umroh. Nggak usah. Kalau begini masuk ke sana. makanya ada tema-temanya termasuk ada soal pelataran. Sudah di sana. Sudah di sana. Saya waktu itu gitu. Boleh sana terus. Sebenarnya saya kan nanti kalau malam itu ya nanti sholat malam. Habis sholat malam nanti sampai subuh, setelah subuh nanti sampai duha. Saya duha baru saya balik ke hotel baru makan. Kayak gitu. Nanti sebelum duhur saya sudah berangkat lagi. Setelah sholat duhur nanti sampai asar kayak gitu. Asli itu saya tuh kadang-kadangnya sih kayak gitu. Itu waktu-waktu ya kalau misalnya puasa kayak gitu, tapi kalau enggak ya habis duhur dia pulang lagi. Jadi masih ada. Masih agak lama pulang lagi makan, habis makan nanti sekitar 2 jam sebelumnya itu kan harus berangkat ya. Saya berangkat lagi sholat asar plus maghrib. Nah baru setelah maghrib saya pulang untuk makan malam lagi. Dapurnya dapur itu Oh kakak iya. Iya kadang-kadangnya langsung isya juga nggak apa-apa. Jadi habis asar maghrib isya baru saya setelah sholat isya baru makan. Kayak gitu. Nanti kan seperti hotel-hotel lain yang dijelaskan kalau Tutupnya makan jam pagi, berapa? Oh, lagi di sana. Bisa. dapur sudah buka. Oke. Nah itu waktunya acara diumumkan sampai ditutup 1 jam setengah. Oh, iya. Makan siang 1 jam setengah. Karena nanti biasanya cateringnya juga gitu kan jam berapa? Oh. Dia melayani. Tapi kayak ini kan gimana ya kayak gitu. Kayak kan saya kan nah kita itu pernah yang bintang saya sih pernah yang ya ini sama sebenarnya bukan berempat ya agak jauh sih dibanding ya nggak sampai sini cuma agak jauh juga cuma kan yang pakai camping kan ada yang kalau yang bintang yang agak mewah itu kan sudah hotel ya kayak panas dulu ada yang memang beda-beda. Di mana dulu? Yang di hotelnya? Jangan haji kan? Oh, haji. Oh, nah, haji Pakai bus. Oh, Haji ya. Jadi kalau ke Haji Harun itu naik bis. ya. Terus yang ngajari ini yang bahasa Yang saya ajak itu. ngomong Yang boleh jadi kita bahasa yang Berarti lewat terowongan itu. Ya, iya, memang jembatan itu. iya lewat lorong itu Ustaz. Biasanya itu yang banyak tuh sama juga. Di 1 kilo, 2 kilo, senang hari. Oh, Tapi masih. jamaah hilang. Iya, saya kan ini kayak tahu hotel juga uangnya. Hotel bisa Ya kan murah ya 28 juta. Tapi jauh ya gitu. Yang umroh.
ada nama khusus BC Indonesia. Oh, jadi kalau ada yang kalau orang itu kan jam-jaman, ada bis itu kan jam-jaman. Itu kayak di sumum gitu Iya, ya. iya. Yang gratis Pada kan. waktu itu kan sudah dicatatkan ya. Iya. Jadi bisa sudah ada cara mana kita naik ke sana ya. Apa kalau orang-orang ini ya turun ya biarin aja. Pernah dulu nyoba. Saya 2 kali orang sama yang benda itu 3 kilo itu jalan. Sebenarnya Makanya Ada yang 5 kilo. tapi itu zia ya. ya sekitar sekitar gitu. Yang biasa pakai haji kalau dipilih kayak gitu. Dan kasusnya seperti ini. Orang saya kan dulu kemarin katanya 50 derajat. Iya, itu kan. Biasanya kalau kerja biasanya Kalau di ada pertanyaan monggo. kalau berangkat tadi ya belum ya dijelaskan. Berangkat Ya. kan belum berangkat. Jadi sana kasih. Ya pasti dijelaskan. Oh iya. Kemarin apa itu? Sebentar ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk yang pertama yang harus diperhatikan adalah kalau bisa kita mau sholat di Masjid Haram atau di Masjid atau itu atas yang gitu ya di atas kalau sudah tua baru kresek. Terus mendingan buat tumbler buat ada kalau di masjid kita ramah itu kan tinggal ngambil air zam-zam gitu ya. Jadi kita ambil air zam-zam terus minum di situ nanti mulanya bawa air lagi kayak gitu kan bisa. Kan emang kalau di sana mah minum air botolan kalau enggak air zam-zam itu kan nikmat gitu. Jadi kalau bisa ya minum air zam-zam bawa tumbler itu gitu. Terus kemudian yang jangan lupa kalau sakit kadang-kadang kalau perempuan itu kan kalau kita di atas bawah itu biasanya soalnya itu punya alasan aja terus kemudian bawahnya pakai atas kaki nggak apa-apa jadi alasan kalau ketika sakitan kakinya itu yang
hanya tambahan pesan-pesan. Sangat-sangat menjalankan ibadah umroh. Nanti pokoknya yang pertama kewajiban. Kalau benar dan Allah dan sudah ada kewajiban jangan pernah gaji sama orang yang tidak naikkan. Berarti yang pertama itu kewajiban di sini. Sebenarnya silakan terus juga kalau ingin silakan atau mungkin mau masuk ke dalam untuk asesmen ini kan gitu pusat kemenangannya. Apakah pada waktu niat umroh itu perlu disebutkan ini umroh wajib atau umroh sunnah? Ada yang umroh mau itu bisa, tapi kan memang untuk yang masih pertama itu kan memang dia wajib. Yang berbeda itu dan saja itu ketika membadali. Kalau beda, ya beda. Mewakili yang lain. Kalau membadali nanti kan kita pakai doa bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, kalau beda. Untuk siapa gitu. Oke. Kalau yang beda Kalau yang wajib dan kalau wajib, ya, sama. sama saja. Tapi yang pertama itu kan memang yang wajib. Mungkin monggo Pak Ariasnya masih berapa saja selesai ini untuk yang kemarin. Monggo Ariasnya juga dulu. Kita mulai dari dengan katakanlah ini Budi Ali. Sampai kita Budi Ali. Berarti putaran pertama. Ya, kita masih nggak di sini yang di ya kita biasanya kita nanti di Ali itu adalah bukunya sudah ada deh bukunya itu sudah ada kalau sampai tempat tujuan masuk kamarnya Ya, betul. Mulai kan dengan saya enak. kemudian ini kalau untuk ketika umroh kalau ini kan di bukunya itu kan memang mandor biasanya kalau kita menuju Madinah dulu tapi di nanti kan memang di Madinah dulu Iya, betul. di Madinah dulu beres-beres gitu.
sedikit gambarannya. Ini untuk pemberangkatan 2026 bulan Desember. Tapi urutannya ini nanti akan sama. Jadi ini hari pertama, agar saya hari pertama. Jangan konsentrasi di tanggalnya. Hari pertama nanti ini jam 4.30 dengan menggunakan seragam batik KPK berkumpul. Hari ini kalau yang dari video, kemudian rombongan berangkat di sini. Yang terpenting adalah rombongan tiba di Juanda itu jam 9.30. Ya, Pesawatnya pun 11. oke, makanya pesawatnya 11.30 sama kemarin itu. Jadi hari pertama ini jam 9.30 diusahakan sudah ada di bandara Terminal 2. Karena ini jam 11 nanti take off-nya itu jam 11.12. Kondisional pokoknya ini antar-antar dari kantor ini jam 9.30 baru sudah di bandara karena pengecekan dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan ketika menuju bandara nggak perlu membawa KTP, SIM, dan rumah. Sudah diganti dengan visa dan paspor, itu sudah cukup. Karena kata itu ada dalam Solo, ya. Ini malah repot tuh. Jadi tanda pengenal itu sudah cukup paspor. Nih. Kemudian paspornya nanti akan diberikan di sana ketika akan masuk di bandara utama. Jadi setelah pasar pemberangkatan bandara, setelah pasar pemberangkatan naik ke atas, kemudian di situ diberi satu-satu visa plus paspor plus visa dan tiketnya. Kemudian dalam rentan waktu ini kita sudah take off sampai King Abdul Aziz Airport Jeddah ini malam. Ini BSA bukan di waktu Saudi Arabia malam berarti. Teknologi ini masih sore, sini masih sore karena selisihnya berapa jam. Sana tiba di King Abdul Aziz, kemudian menunggu proses imigrasi. Gak perlu konsentrasi dan atau koper sendiri. Pokoknya jangan sampai bandara ini, bandara Juanda juga sama. Koper dibawa mundur serahkan kepada petugas SBS. Kemudian turun juga gitu, karena banyak orang buku itu tentang tas kopernya. Ini koper punya koper siapa dulu? Dipasarkan tugasnya itu oleh petugas kita. Jadi kita hanya yang paling lama itu di imigrasi, baik itu sebelum take off ataupun setelah landing. Ini setelah landing sudah sampai di Abdul Aziz sudah itu antara Madinah dan Mekah terkenal sudah. Kemudian setelah keluar dari airport menuju hotel menggunakan bis, disinilah nanti untuk kehati-hatian jamaah dan petugas kemudian mengambil uang paspornya dikumpulkan jadi satu. Karena ini persiapan besok kembali ke Indonesia. Jadi biasanya dikumpulkan jadi satu. Khawatirnya kalau seperti itu dengan paspor kemana? Yang jelas itu khawatir besok. Nah besok dari paspor Aisyah boleh Indonesia. Maka untuk kehadirannya maka ketika sebelum naik bus menuju ke hotel untuk check in di Madinah, pembagian kunci kamar ini di lobi istirahat santai. Gak usah bingung beli kunci, mana petugasnya pembagian kunci langsung. Ini kamar ini ini absen aja. Ini kumpul biasanya berapa? Kemudian istirahat sebentar di situ.
kemudian berwudu di kamar hotel. Setelah itu istirahat santai, ini kemudian bersih-bersih, berkumpul di lobi hotel untuk melaksanakan sholat jamaah. Disinilah diperkenalkan hotelnya ketika keluar di luar diukur nama hotelnya, kemudian ke arah mana kita akan jalan dari sini. Ini hari pertama ini. Karena setelah itu bebas, boleh berangkat sendiri atau berkelompok. Boleh, kalau mau bareng juga boleh. Dan petugas tetap stay menyiapkan jamaah yang mau bareng. Ada pun ada berkelompok-kelompok diperbolehkan. Sehingga orang mesti apa orang sini semua. Nah ini keluar hotel ID card salah sih, nggak boleh tidak. Pokoknya nanti saya bagikan dulu. Oh bisa di sana. Jadi kalau sana sudah ada. Nah, sal juga itu untuk menunjukkan dari jauh-jauh dari orang itu saya tahu. Oh, bisa aku. Utawa jadinya kadang bingung boleh kocok nih. Salnya itu beda-beda. Setiap kelompok pasti beda bentuk warnanya ternyata. Ini. Kemudian berkumpul di lobi hotel untuk pengenalan sekitar Masjid Nabawi. Nanti dijelaskan oleh mutawif. Ini pekerjaan mutawif, pembimbing yang mengawasi yang ada di Indonesia. Terus hari kedua pagi jam 4 waktu Indonesia, waktu Saudi Arabia, berkumpul di hotel untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Setelah sholat subuh kembali ke hotel dan makan pagi. Disarankan untuk mengkonsumsi madu dan keju. Jangan banyak minum air es. Biasa itu utamanya waktu sampai minum dioleh pas rumputan oleh ini ya, tapi jangan berlebihan. Tapi dikuatkan disuruh aman. Kalau es gasus aman. Tapi sih nggak kuat dengan es, jadi nek iso air tangan seperti istri saya itu air tangan. Saya berikan dengan air ini tidak sampai tuntas. Kemudian persiapan untuk ibu-ibu memakai mukena. Ini biaya kedua ya. Masuk ke raudhah. Ini menggunakan mukena labbaika, memakai syal dan ID card ini gak boleh ditinggal. Dengan bronjo utawa piwudu metu utawa bronjo utawa apa itu hotel. Syal ID card harus dikalungkan. Saling di leher. Dan ziarah ke makam Rasulullah. Ini jangan sampai ketinggalan ini. Ini penting ini. Tujuan kita yang kedua selain umrah ini ziarah ke makam Rasulullah. Orang dengan umroh, kita bernafi saya dipanggil oleh Allah. Muka-muka saya jelas ini dan segera bersatu berhati saat haji lagi katanya. Dengan dia kata, ya Allah, ya Rasulullah, dengan panggil saya setiap bulan bisa kembali dengan keluarga saya. Semangat tak kok? Apalagi kalau sudah pernah ada keluarga umroh terus didoakan. Saya juga sama. Saya itu dimulai dari kakak saya bisa umroh karena kuliah di sini. Kemudian ibu bapak saya umroh, meninggal. Adik saya umroh, terus saya bisa umroh. Pokoknya saya satu keluarga umroh. Insya Allah di doa itu kan dikatakan ya Allah umroh. Nah ibu mas juga. Saya kalau ayah kalau dia Allah umroh dan so, jadi dari berkat aku. Seperti itu. Karena nanti Rasulullah yang mengamini, karena diamini Rasulullah Insya Allah nanti akan langsung diterima Allah. Ziarah ke makam Rasulullah, kemudian nanti ada sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena yang di area makam Rasulullah itu hanya ada 3 orang ini. Yang utama yaitu Nabi diambil oleh Abu Bakar dan Umar. Selainnya yang ulama Rasulullah yang lain, sahabat yang lain itu tidak dikatakan Rasulullah. Kalau semua apa dan sebagainya. Seperti Siti Khadijah kan kenapa? Dengan Bapak Ibu Zubair
Kemudian diakhiri ziarah makam baqi yang laki-laki bersama pembimbing dan tim ke tanah suci memakai syal dan etika. Ini maksudnya ini adalah bukan ke tanah suci Mekah, tapi ini ke Masjid Nabawi. Di situ karena apa? Beda-beda. Programnya nanti yang cewek sendiri kalau yang ngobrol karena nggak boleh bayar. Jadi ya bapak-bapak nanti diajak keliling untuk diperkenalkan area Masjid Nabawi. Kemudian tersiap jam hari Minggu sekarang jam 3 pagi sama ya, ada sholat tahajud, dilanjut sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh kembali ke hotel. Biasanya orang yang terjadi sholat syuruk atau sholat duha disarankan untuk mengkonsumsi sahari. Kemudian ada waktu jeda ini sampai jam 6.30 setengah 7 waktu Saudi Arabia. Berwudu di kamar hotel, berkumpul di lobi, memakai seragam batik, memakai syal dan etika untuk ziarah kota Madinah. Di antaranya ini Masjid Quba, masjid pertama kali ketika Nabi Muhammad melakukan perpindahan dari Makkah hijrah. Hijrah pertama itu dari Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu setelah dari Quba. Kan istirahat, kemudian di sini bukan Masjid Quba. Dalam keadaan berwudu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Karena di Masjid Quba ini sholatnya itu lipatannya itu di bawahnya sholat 500 ya. Dalam keadaan berwudu dan melaksanakan sholat sunnah minimal 2 rakaat. Sholatnya terserah dengan mau sholat mutlak boleh, mau sholat duha boleh, karena jadi sholat duha. Kemudian kebun kurma, biasa Jabal Uhud, gunung Uhud. Kemudian Nabi melakukan perang yang kedua itu di Jabal Uhud. Kemudian makam Sayyidina Hamzah ini di Uhud, yang mana Sayyidina Hamzah ini badannya itu dimutilasi oleh kafir Quraisy. Kemudian dan salam kepada para syuhada Uhud, para syahid yang ketika perang Uhud meninggal karena mengalami kekalahan umat Islam setelah perang Badar. Masjid Qiblatain ini masjid ketika Nabi Muhammad menerima wahyu perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pas waktu sholat asar. Jadi Nabi Muhammad sholat asar menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah perintah wali wajahkan syatrul Masjidil Haram. Wali maka berpalinglah Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Wali di situ ada kiblat yang Palestin, orang Imamane, kemudian orang Kiblat Palestina kan, kemudian itu ke arah barat tengah berbeda arah, makanya disebut Masjid Qiblatain. Kemudian ini ada Pahit Kodam itu Pahit Rasulullah. Ini musuhan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi, tidak keturunan Arab, tapi keturunan Persia. Dia mencari kebenaran mulai dari muda, mulai boleh kebenaran. Setelah dikasih tahu ini, Salman Al-Farisi itu anak rojo yang menyebab api Majusi katanya. Tentang kebenaran dia itu cerdas. Dikandani kalau berita untuk mencari kebenaran. Ada besok, ketemu Nabi Muhammad dengan tanda-tandanya. Salah satunya Nabi Muhammad tanda-tandanya itu besok Nabi yang terakhir itu dia menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Karena suatu ketika para sahabat pas Al-Farisi diberi sahabat Nabi Muhammad, ya Rasul ini sedekah saya jadikan Nabi. Ayo sahabat apa gimana? Tadi Nabi apa? Sama sudah giliran dari sini. Kemudian yang kedua ketika ada orang laki lewat, ya Rasul ini saya hadiahkan menjadikan makanan banyak. Ayo makan bareng. Nabi Muhammad kalau makan di belakang. Oh dia berarti. Makanya ketika perang itu dia usul untuk memberkati dan korban sampai orang jahiliyah kaget. Ini bukan tradisi kita perang lalu modern ini. Berarti Muhammad dibantu orang di
dilanjutkan kembali ke hotel ini jamaah. Kemudian persiapan sholat duhur berjamaah dan acara bebas nanti dengan monggo. Silakan untuk melakukan aktivitas. Boleh ke Masjidil Haram, boleh itu saja. Boleh ke Masjid Nabawi atau mau belajar. Hari selanjutnya, bisa. Coba bisa. Hari selanjutnya persiapan sholat subuh berjamaah sama. Setiap pagi ini pasti. Ini nanti berhubungan, tapi kalau sendirian mau sendirian boleh bertempat. Terus kita untuk bertempat dengan yang saudara dengan itu. Boleh mau sisa grup, mau beli boleh. Atau mengikut ini kemudian ziarah ke Taif, berkumpul di lobi Taif itu adalah ini sebenarnya negara di dalam negara Taif itu. Taif itu negara sendiri ya. Nah, Nabi Muhammad pertama kali hijrah itu ya ke Taif, tapi penduduknya agak terima. Nabi Muhammad dari mereka boleh di sini, nanti diantari waktu. Sampai kemudian malaikat Jibril dari Nabi Muhammad aku sakit mantel di orang Taif. Iya, kalau waktu no ukur itu orang sebelum di malaikat orang Taif itu cukup oleh ya dengan kami also. Sebab dari keturunan orang Taif ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada saya. Akhirnya ke situ. Ini jangan pakai berkumpul di lobi, tetap berkumpul nanti. Kalau ini nggak boleh sendiri-sendiri karena jalannya jauh. Harus banyak satu bis. Seragam batik, APK, syah, ID card. Untuk ziarah ke kota Taif di antaranya nanti ada Masjid Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, Masjid Aqdas, Masjid Kuku, dan penyulingan bunga. Ada yang untuk minuman, ada yang untuk untuk mengambil mikot kolul manazil. Ukur ketiga ini tempat mikot selain bin Ali dan Masjid Aisyah itu ada kolul manazil. Mikotnya di sini. Ini yang tiga. Itu kan yang bagian dari
Masjid Nabawi. Iya, Masjid Nabawi. Yang rumah aslinya. yang sebelum ada pembubahan pelebaran. Kemudian dan selanjutnya sama tadi ini sholat subuh, terus jam 7 acaranya bebas terbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nah ini sholat di Masjid Nabawi dan di Tasbih Togo ini apa punya apa yang mau tusuk. Nah kalau mau tusuk ini hari ini boleh dilakukan. Kemudian setelah sholat kalau tiga orang masih lain, tapi harganya sendiri-sendiri, nggak boleh nggak bisa berdua. Jadi memang kita itu punya program yang di Lombok itu lewat Tasbih. Tasbih itu ada berkelompok, pokoknya berkelompok harus pakai Tasbih. Nah, berbagi itu boleh, tapi di luar Tasbih waktunya. Ya, nanti izin ke apa namanya? Nanti di sana pokoknya hubungannya dengan Tawif itu sama. Setelah sampai sholat asar di waktu bebasnya, pagi sampai sholat asar bisa belanja dan lain sebagainya. Kayak dulu saya itu hotelnya keluar masuk asar. Jadi warna belanja ketua itu. Nah itu, maksudnya dia enak keluar hotel itu masuk asar. Jadi waktunya ini pagi sampai asar, kemudian sholat asar dilanjut bimbingan manasik. Jadi di sana nanti ada manasik tadi di hotel. Dan itu nanti ada tempat untuk manasik dan persiapan teknis bersama pembimbing dan imam bangga menuju tanah suci. Jadi ini hari kelima harus menuju tanah suci. Kemudian sholat subuh lagi lanjut, kemudian sarapan pagi berkumpul lebih pembimbing untuk melaksanakan wadah. Kalau Jumatnya ini sholat tahajud ini masih Nabawi ini. Kalau kita di Nabawi. Ya ini kan dari kenangan. Karena pagi itu udah berangkat tuh. Mobil pick-upnya itu kan siang tuh. Perjalanannya kan 9.30. Jadi nggak menangi sholat Jumat. Nggak menangi. Karena berangkat dari Madinah 9.30. Oh iya. 9.30 kan ya. Ini sama aja. Iya. Sampai di Bir Ali itu jam 2. Berarti kan nggak menangi sholat Jumat. Dan itu kan nanti jenengan di Bir Ali itu harus sudah di jamak sisa ya. Oh iya. Harus di jamak sisa jamak. Oke. Karena nanti kalau sampai di Mekahnya kan ya. Ini malam ini Mekah. Karena durasi jamnya itu sekitar 10 jam. Iya. Ini kan ambil mikotnya ya. Nah ini kan urutannya gini. Ini nanti di Jumat pagi itu masih wadah itu di Masjid Nabawi, Amin Rasulullah. Ini ada kebutuhan lain dan itu tidak apa. Tapi kalau mau itu mah bagus. Ini Amin Rasulullah menuju ke Mekah. Kemudian obat dalam keadaan terkunci ditaruh di depan pintu hotel. Jadi, nah ini. Jadi pokoknya nanti kalau di komando obat dalam ditaruh di depan pintu hotel. Wes, kita baca. Pintu aman, pintu aman. Dilanjut mandi mikro dan memakai mikro bagi bapak-bapak. Oh ini dia sholat. Lu sholat Jumat sama Oh iya sholat Jumat. Jumat di mana? Oh iya sholat Jumat kan masjid. Masjid Masjid Nabawi. Nabawi. Oh Nabawi Bu. Iya.
belum rencana. Iya. Berarti nanti ketika sholat di Masjid Nabawi posisi sudah pakai pakaian ini. Ini loh ya, itu ya sholat Jumat dan makan siang. Berarti artinya bapak-bapak biasa itu memang pernah kejadian ini bahwa ketika mau berangkat itu sesuai sholat dulu, akhirnya sholat dulu pakai sholat, pakai pakaian itu. Jadi besok Jumatan dipakai pakaian itu. Nih, besok lebih detailnya kita dulu. Kemudian sholat Jumat dan makan siang. Nah ini jam 2 waktu Saudi Arabia itu perjalanan ke Makkah jam 2. Kemudian di tengah jalan mikot di Masjid bin Ali dan melaksanakan sholat sunat untuk berwajib. Di situ akan dipandu niat umrah. Labbaik Allahumma umratan sedekah. Sebelum sholat itu apa ya? Sebelum apa? Sholat dua rakaat. Iya, mestinya ini sholat sunat. Terus lanjutnya, insya Allah bisa hubungan umrah di Badar Mekah. Maisat dan Makom. Kalau yang kita nanti sesuai dengan kemarin yang sudah diinfokan, pembagian kunci, makan malam. Jadi di sana nanti malam kemudian bersama-sama untuk melaksanakan rangkaian umrah wajib, yaitu tawaf, sa'i dan syukur. Selesai umrah yang pertama umrah wajib. Kemudian hari berikutnya hari ke-7 persiapan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Ini penting. Nah jam 4 dari jam 3 sudah berangkat kita masuki. Jam 4 berangkat ini berarti masih buka nanti. Setelah itu acara bebas nek iso nang Masjidil Haram di mulai buka. Mulai bersarapan. Jadi subuh jamaah mulai sarapan kembali lagi monggo. Kembali konsentrasi atau langsung sampai dulu ya sob. Nanti makannya sekalian dulu. Kalau berapa? Terus dari berikutnya ini khusus untuk hari ke-7 ini bebas, nggak ada acara apa. Karena selesai melaksanakan ini dan perjalanan ini sampai sekali, sampai ini harus cooling down, sebentar satu menit. Setelah itu sampai di lapor ketika di pertama coba yang jalan jadi naik ke Mekah kemudian bawa botol kosong kan biasanya disiapkan ke botol banyak si kosong-kosong tetap banyak di sini ada jadi ada terus ini itu mandi itu lumayan selesai nah itu saya jangan coba pakai itu baik gak pernah pakai flash air atau pakai yang lainnya sholat tahajud dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Ini hari ke-8. Kemudian ke hotel disarankan sama anakku dan Eksu. Kemudian ziarah area kota Mekah dan persiapan umroh sunnah umroh kedua. Berkumpul nanti yang diziarahi apa? Jabal Sur. Kemudian ke Arafah. Kemudian Jabal Rahman. Ini yang diziarahi tempat-tempat untuk haji. Jadi kan dulu ini pas kita apa? Ya Allah, pukul dengan sakit dunia kita terluka tahun ini, tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Dulu terus Jabal Sur. Ini ketika Abu Bakar dikejar oleh musuhnya ketika makan disuruh ke Madinah. Allah sekali. Kemudian ditulungi oleh Allah kemudian Arafah, Jabal Rahman itu bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi apa yang dibuat ya Allah, muka-muka kehidupan rumah tangga saya seperti yang Nabi-Nabi dan yang kau jaga bisa selalu bertemu satu ini. Musdalifah, Mina ini area untuk haji. Dan masjid Jirona di masjid Jirona ini mikot umroh kedua ini Jirona akan disebut masjid Sayyidah Aisyah. Jirona itu sebenarnya biasanya Sayyidah Aisyah, tapi orang di sini
Kemudian hari berikutnya 9 sama pagi, rutinan pagi sama berjamaah. Kemudian berkumpul di lobi Labbaika. Kemudian ini ziarah terakhir, yaitu kota yang pertama kali Nabi hijrah pindah tapi dari Tauko. Di situ ada Masjid Abdullah bin Abbas, Masjid Abbas, Masjid Kuku, dan dengan untuk mengambil mikot. Mikot yang ini Mikotul Manazil, umrah yang ketiga. Kemudian hari ke-10 sholat tahajud sama sampai bersama pagi. Kemudian acara bebas berbanyak karena persiapan untuk pulang ini. Jadi persiapan pulang, jadi istirahat saya akan teman-teman istirahat harus puas. Kemudian dari berikutnya persiapan sholat subuh sampai pada pamitan. Kemudian juga hotel makan pagi, persiapan komplain sampai pada setinggian jajan-jajan oleh-oleh di kos nanti. Nek umpama jenengan getok air pastikan yang aman. Tapi ada peralatan pasti. Cuma dengan maksud aku pengen gawe jajan seperti yang sekolah kok travel. Kalau nanti jenengan dapat 3 galon. Dia dapat 1. Nanti kok ini salah satu. Tapi kayak gawe. Kalau begitu tidak ada catatan. Iya betul. Umpama jenengan membawa ini sudah 10. Ini jenengan solasi pakai solasi sekat. Jangan solasi beli. Jangan tabang. Jangan itu. Coba. Itu nggak terganti. Harus ini dulu di apa semua sudah solasi. Setelah itu bukan digaji. Nah ini bukan bawah. Apa kata baju bisa. Ilmu untuk kesehatan. Ditoakan itu kata si kiai itu kenapa? Itu karena ditoakan itu kalau semua. Soalnya kalau sampai sebelum sama
apa travelnya hanya 20. Seandainya kalau bisa berdua kan bisa. Tapi kayak jenengan kan berempat itu bisa gabung. Jadi kan hitungannya itu kan gabungan pasti. Saya dari sisi saya juga itu banyak lebih dari kapasitas juga. Misalkan yang kan kolektif masalah. Jadi penampilannya sudah ada. Itu mungkin untuk yang lainnya monggo ini yang perlu disiapkan. Ya, terus sampai jangan lupa itu kopernya gembok. Ya, gembok. Berikan gembok ke sini. Ini kan gembok kopernya. Kopernya gembok jangan lupa. Apa yang besar? Nanti kan yang lain. Jangan bawa koper di koper ini. Oh, nanti Tas biasa. nggak boleh. Nggak boleh, harus tak usah. Oh, boleh. Nggak bawa koper. Nggak boleh. Karena Karena saya konek. saya dulu kemarin itu di Kabul dan koper itu pernah koper. Ini pasangan kopernya ada kopernya. Oh, ada teras. Akhirnya daripada buah saya suruh bawa kasar koper. Ini juga sama kopernya. Sama lihat, lihat sama lihat dia. MH-nya jangan lupa, tapi harus di koper, jadi kopernya. Kalau tas nggak apa-apa, tapi lihat MH-nya. Ada batasnya yang begitu batas berapa? Yang penting waktu di atas itu jangan hilang. Jangan lupa itu apa vitaminnya, vitamin itu penting gitu. Tadi ya vitamin apa? Itu mah itu bawa sendiri apa? Kalau Hotel itu ada. kita bisa terutama ketika masyarakat makan ini pasti nanti diambil atau tidak terserah bisa disiapkan tidak Pokoknya jangan lupa itu. Kalau kita harusnya vitamin, kalau saya kita mau pelajar ibus. ibus Terus kemudian kalau untuk yang apa nggak apa-apa itu juga apa ya vitamin C apa itu karena untuk pemadaman badannya tidak fisik. kan ada urusan lagi Nanti kalau misalnya setelah pertemuan ini ada yang menjadi kretek-kretek mau nanya ya tanya. Sama itu aplikasinya monggo dicoba aja di kelompok 5 sampai pakai Excel. Insya Allah untuk yang di aplikasinya ini kan ada itu namanya dia kan nggak itu ya enak bacanya kan pelan-pelan Ya, bisa diikuti. Semoga umroh yang akan kita jalankan nanti diberi kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari berangkat dari rumah sampai ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sampai kembali ke tanah air diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan dan keluarga kita itu atas apa yang kita lakukan, dan semoga ini semua menjadi amal ibadah kita. Al-Fatihah. Iya dan aku dari Kristus. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا حجا وعمرة وزيادة في قبر نبيك الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حجا وعمرة وزيادة في مقام ربك يا الله يا حبيبي في قبر نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام يا الله كل عام يا الله مرة بعد مرات الله يا عظيم يا كريم يا رحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزيل الجنة والملائكة وتقبلنا بها من الحاجة وتغفرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها شرائع المسلمين حياة وأبدا تصفي المقاصد لنا ونقول
وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من الغيب تعظيم ولا مشقة ولا غير ونسأل انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بجاه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب